Kalau teknisinya ya saya kira dan saya nilai itu teknisi pembangunan waktu itu yang membangun ini, yang membangun kubah ini, saya rasa itu cukup profesional gitu kan. Kita hanya membutuhkan waktu beberapa hari, kita udah selesai. Jadi kalau dikatakan penilaian puas dari segi pengerjaan, puas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus Kurniawan dari PT Anugerah Kubah Indonesia. Saat ini sedang berada di Masjid At-Taqwa, Kampung Ciyuda, Desa Bendungan, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saat ini sedang bersama Bapak siapa? Ahmad Syafi'i. Bapak Ahmad sebagai pengurus masjid ya Pak ya? Ya, pengurus masjid. Alhamdulillah. Pak Ahmad mungkin bisa diceritakan pengalaman waktu pembangunan masjid dan kubahnya seperti apa waktu itu? Ini kan rehab ya Pak ya. Kalau pembangunan masjid mas sekitar tahun 79-an, tahun 70-an. Kalau ini mah kemarin tahun 2000 berapa ya? 2019. Ini hanya yang direhab, kita dirubah dari posisi bangunan biasa dirubah menjadi kubah atasnya. Entah kita kedepannya kita renovasi lagi untuk bagian badannya. Hanya dananya aja kita mencari donatur lah. Iya. Ya. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. Pembangunan masjidnya. Senang kami bisa berkunjung ke sini, mendapatkan pengalaman baru, bersilaturahmi, menjumpai pengurus-pengurus masjid. Pak Ahmad, mungkin bisa diceritakan waktu pertama kali dulu pesan ke PT Anugerah Kubah Indonesia, komunikasinya dengan siapa, melalui apa? Karena ini dananya kita dari aspirasi ya. Nah, dari aspirasi itu saya disarankan kita yang lebih bagus lah katanya untuk pembangunan masjid ini. Akhirnya dapat searching gitu kan, dapatlah dari PT Anugerah Kubah Indonesia. Memang yang saya tahu ini pembuatan kubah itu sistemnya kan sistem beton itu, sistem cor. Nah, pada saat kita tahu dari PT Anugerah ini bahannya kita dari alum itu, nah, pikiran saya dengan bobot itu kita tidak terlalu berat gitu. Beban bangunan ini tidak terlalu berat. Yang kita perhatikan ya dari safety-nya itu. Jadi kalau terlalu berat, bangunannya ini bangunan tua, walaupun dicek ini kekokohannya masih kuat. Nah, akhirnya kita berpesanlah ke PT Anugerah itu, dikirim dari sana gambarnya. Jadi saya membangun ini sesuai dengan saran dari tim teknis dari PT Anugerah itu. Itu ceritanya Muan. Ya, itu tadi cerita beberapa pengalaman, karena memang untuk pembangunan struktur biasanya diperlukan koordinasi. Ya. Terus waktu pemasangan awal, pemasangan teknisinya
dari kami bagaimana menurut Pak Ahmad? Kalau teknisinya ya saya kira dan saya nilai itu teknisi-teknisi pembangunan waktu itu yang membangun ini, yang membangun kubah ini, saya rasa itu cukup profesional gitu kan. Kita hanya membutuhkan waktu beberapa hari, kita udah selesai. Jadi kalau dikatakan penilaian puas dari segi pengerjaan puas. Nah, hanya yang jadi kendala waktu itu pada saat kita ada komplain sedikit-sedikit gitu kan, karena jarak kita terlalu jauh gitu, jarak kita terlalu jauh. Ya mungkin ada miss gitu kan. Jadi pada saat ada komplain ya ada bocor ini dari mana gitu, ini salah di mana gitu kan. Saya tidak mencari kambing hitam kesalahan di mana gitu, tapi saya mencari solusi gitu. Solusinya kalau kita manggil ke PT Kubah itu kan dari Kediri ya, dari Kediri sangat jauh lah. Subang sama Kediri itu bukan jarak yang sedikit, hanya yang dibetulkan ini biasa-biasa aja yang harus dibetulkan. Akhirnya saya cari-cari di lingkungan kita ya, sekitar Kabupaten Subang ya ada juga tenaga ahli yang memang dia ahli di bidang kubah, tapi bukan seperti ini. Jadi dia mau sistem soran itu, sistem soran. Tapi saya panggil sama dia, bisa apa betulin ini? Bisa. Ya cukup 2 hari juga selesai. Jadi udah terjadi seperti itu, ada kebocoran waktu itu, udah clear lagi, udah nggak ada. Sampai saat ini kan kelihatan sendiri aman. Alhamdulillah. Nggak ada masalah. Masalahnya hanya itu aja. Kita terjadi miskomunikasinya itu karena jaraknya yang jauh. Terus kalau dia dari PT Kubah juga bingung ya. Itu kebocoran hanya kecil, bisa dibetulkan sama orang sini ya udah bisa dibetulkan. Tapi saya selalu komunikasi dengan pihak perusahaan kubah ini. Jadi saya juga nggak mau disalahkan kalau saya terlalu melangkah jauh, karena saya bukan ahli, bukan tahu gitu kan. Jadi yang tahu mah ini begini ya orang sana. Gitu Pak. Iya, alhamdulillah. Karena masalahnya solusi bisa diselesaikan dengan sendirinya. Solusi bisa diselesaikan, kenapa enggak gitu. Hanya tetap komunikasi ini Pak bagaimana. Nah, dari sana dikasih saran begini, ya udah saya nyari tukang di sini yang ahli. Ini untuk penilaian kepada kami, nilai antara bentuk, kecepatan, kerapian pemasangan dari Pak Ahmad berapa nilainya antara 1 sampai 10? Kalau kasih 10 terlalu gede ya. Kalau kasih 10 ya kita normal-normal aja, di angka 6 lah. 6, 7 lah. Ya. 7. Tapi tidak masuk 5. 6 atau 7 ya, lah. Alhamdulillah. 6 atau 7. Kalau dilihat dari cara kerja mah saya nilai bagus. Tapi kan saya juga manusia mah masih banyak kurangnya. Kalau dikasih 10 mah terlalu tinggi gitu, terlalu tinggi. Terlalu sempurna lah gitu. Tapi antara 6 sampai 7. Kalau saya nilai 7 lah. 7. Kalau secara nilai mah di angka 7 lah, cukup. Karena kerapihan, terus kecepatan. Jadi dari segi efisiensi, karena masjid ini dipakainya rutinitasnya setiap hari. Aktif. Waktu pengerjaan juga kita kan ini tidak dialihkan dulu. Jumat tetap di sini. Tetap ada ya. Tetap di sini, terus kegiatan sholat berjamaah ya tetap berjalan, tidak terganggu gitu. Makanya saya katakan nilai 7 itu juga cukup.
Tidak banyak yang terganggu. Ini untuk saran nih Pak, untuk perbaikan kami ke depannya harus seperti apa dari Pak Ahmad kepada kami, monggo. Oh, saran. Iya, saran ini bagi perusahaan. Jadi jikalau nanti mendapatkan pesanan lagi seperti ini yang saya sarankan untuk yang lokasi yang sangat jauh seperti inilah. Gitu. Nah, ini satu, gambar detailnya harus benar-benar detail, jelas, ukurannya berapa ke berapa seperti itu. Kalau tukang mah banyak kan di daerah-daerah yang lain juga. Tapi kan kalau dengan gambarnya, ini kan dudukan kubahnya itu harus jelas, jelas ukuran itu. Untuk ukuran ukuran dudukan seperti itu. Jadi biar nanti dikirim ke sini tinggal plek gitu kan, langsung ngunci di tempatnya gitu. Kalau kemarin mah saya jadi bingung, ini gambarnya gambar bodong lah, ukuran hanya lingkaran sekian, ini luas sekian gitu. Tapi ketinggiannya, ketebalan itu terus harus bentuk seperti apa, mestinya harus sudah jadi gitu. Gambar mah ya boleh dikatakan itu mah bonus lah, gambar mah bonus untuk itu. Ya ini bukan kita berusaha dengan beramal lah, kita mengerjakan masjid itu jangan berharap lebih. Tapi barokahnya aja yang kita ambil. Seperti itulah sarannya ya dari saya. Banyak sih yang mesti disarankan ya, tapi tak perlu diungkapkan lah. Tapi yang sangat teknis dengan ini yaitu satu, dari perusahaan mengirimkan orang teknisnya yang bukan ahlinya, beda kan ahli dengan teknis. Kalau teknis yang dia tahu perhitungan, minimal lah 1-2 kali mah datang 1 kali survei sebelum, pada saat pengerjaan untuk lihat dudukan seperti itu. Seperti itulah. Jangan sampai, kalau kemarin mah ini mah ya contoh ininya ya. Kalau kemarin mah saya lost dari sana, kasih gambar aja, orang teknisnya nggak ada yang kesini. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Ahmad atas masukannya. Mudah-mudahan menjadikan kami nanti ke depan lebih baik lagi. Untuk perbaikan supaya komunikasinya dari kami sama dengan panitia yang lain bisa tetap terjaga. Terima kasih Pak Ahmad atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya ini kubahnya awet. Amin. Terus pembangunan masjidnya berjalan dengan lancar. Bisa dilanjut lagi. Amin. Cukup sekian dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.